tidak terlampau lurus terurai, tidak juga terlampau keriting. Ya, nanti kita akan lihat di beberapa turunan hadis yang lain seperti apa pola yang dimaksudkan. Ya, karena nanti ada hadis-hadis rambutnya Nabi kemudian ada sepanjang dengan bahunya, gitu kan? Apakah yang sepanjang dengan bahunya di sini yang dimaksudkan misalnya, maaf, mengalir begitu saja, lurus begini, ya? Atau misalnya ada sebagian lakukan, ya? Dan seterusnya nanti kita akan lihat dalam turunan hadis yang selanjutnya. Karena ini baru pembuka. Ya. Baik, Bismillah. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sana. Ba'athahu Allah Ta'ala. Kemudian dalam tampilan fisik atau postur seperti ini, Allah menetapkan dan mengutus beliau sebagai seorang rasul. Ba'athahu Allah Ta'ala. Allah mengangkat beliau sebagai seorang rasul ala ra'si 40 sana. Ya, setelah beliau berusia kisaran 40 tahun. Saya ulang, berusia kisaran 40 tahun. Jadi tadi tampilan postur fisik umumnya kita ketahui. Dari mulai tingginya, pendeknya, kemudian warna kulitnya, kemudian keadaan rambutnya. Nah, dalam tampilan fisik yang seperti ini masih umum. Allah menetapkan beliau dipilih sebagai seorang rasul. Kalimat ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu seakan-akan ingin memberikan kesan kepada kita. Kalau antum pernah melihat Rasulullah dalam mimpi atau keadaan tertentu misalnya, bukan dalam tampilan sadar secara fisik, ya, tapi dalam keadaan mimpi dan sebagainya bisa melihat, maka perhatikan betul ya, ini poin yang paling penting. Keadaan beliau ketika datang kepada kita diikat dengan kalimat yang terakhir, ba'athahullahu ala ra'si 40 sanatan. Beliau diutus menjadi seorang rasul. Jadi kalau mengatakan saya rasul, antum bisa lihat ini kisaran diangkat jadi rasul kisaran usia 40-an. Jadi kalau ada misalnya datang kepada Anda dalam mimpi, masih dalam keadaan muda tuh, paling kisaran 20 tahunan, 25 tahunan, 30 tahunan, itu bukan rasul. Walaupun dia misalnya dengan tampilan fisik-fisik seperti tadi. Bisa terbayangkan kalau ada orang usia 40 tahunan ke atas dengan di bawah itu kan bisa kelihatan. Paling gampang gini lah, saya kira-kira berapa usianya? Antum gak akan bilang 40, keterlaluan kalau ini. Baik. Tapi juga antum gak akan bilang Pak Arif 17 tahun, gitu kan? Pasti lebih daripada itu. Ya, jadi kalau misalnya datang seseorang mengatakan saya nabi nih, saya rasul, kisaran tampilannya seperti saya misalnya, walaupun tingginya nggak terlampau tinggi, nggak terlampau rendah, kulitnya nggak terlalu putih ataupun hitam, rambutnya misalnya nggak berlebihan, tapi dia kelihatan lebih muda dari normal ukuran hadis ini, dia bukan rasul. Jelas? Dia bukan nabi. Nah, ini pun memberikan informasi bahwa keadaan beliau secara pribadi diangkat menjadi rasul di kisaran usia 40 tahunan. Kita coba teruskan dulu. Jadi Nabi diutus menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih usia, nah ini menggunakan kalimat ra'su arba'in. Jadi di atas 40 tahun. Ya, jadi enggak pas 40 tahun. Enggak pas. Kalau kalimatnya menggunakan ra'sun lebih umum lagi, lebih umum. Jadi bukan menggunakan kata bid'un, bukan menggunakan kata arba'in biasa. Kalau arba'in biasa, ini sudah ketahuan. Berarti diutus di antara 40, 41, 42. Kalau bid'un berarti diutus di antara 43 sampai 50 tahun. Jadi kalau antum misalnya temukan kalimatnya di sini, isyrin, sudah kisarannya 41, 42, paling maksimal 42. Jadi kalau di mimpi melihat seseorang mengaku menjadi nabi, tapi usianya di kisaran 50 tahunan misalnya. Baik, mengatakan kalimat itu misalnya kan, misal saja ya. Baik. Saya nabi nih, saya diutus gitu kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kalimat melebihi itu berarti keliru. Jelas? Baik. Ini ra'sun. Kalau ra'sul arba'in berarti di atas 40 tahun dan tidak ada batas di situ. Tidak ada batas. Jelas ya? Bisa 40 lebih. Lebihnya berapa? Ya, bisa 41, 42, 43, 50 bahkan mungkin sampai 60 tahun. Jadi kalau nanti datang seseorang dalam mimpi mengatakan saya Rasulullah, mengajarkan kepada kita petunjuk kebaikan-kebaikan misalnya, sesuai dengan hadis-hadis Nabi yang pernah disampaikan, ukurannya di kitab hadis, dan tidak membawa yang baru ya. Tidak membawa yang baru. Jadi sesuatu yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi isyarat sesuai dengan ukuran hadisnya. Antum lihat itu, silahkan. Oh, ini 50 tahunan masuk dalam kategori ini. Jelas? Alhamdulillah. Tayyib. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau kemudian menegakkan kehidupan. Jadi bukan tinggal, jangan diterjemahkan dengan tinggal ya. Kalau tinggal itu bata.
Jadi kalau cuman sekedar tinggal, tidak memberikan kontribusi di lingkungannya, itu disebut dengan bata yabitu mabit. Mabit. Ya, di mana beliau tinggalnya? Aina yabit? Di mana tinggal? Fi galaksi, di galaksi. Cuman tinggal aja di situ. Makan, minum, macam-macam dan sebagainya. Tapi belum tentu terlibat dalam kemaslahatan sekitaran lingkungannya. Jelas? Tayyib. Tapi kalau seseorang yang tinggal di satu tempat, tapi hidupnya kemudian digunakan untuk kemaslahatan baik bagi diri, kemudian bagi syariatnya, bagi lingkungannya, itu istilahnya aqama yuqimu. Aqama. Dan bahasanya di sini mengatakan fa'aqama bi Makkah. Ya, nanti setelah bukunya diterima kita bisa lihat ya bahasa hadisnya antum. Ya, fa'aqama bi Makkah, maka beliau tinggal dan berkontribusi di Makkah. Ya, maksudnya menunaikan tugasnya sebagai rasul. Menunaikan tugasnya sebagai rasul, memberikan kemaslahatan dalam kehidupan. Ya. Asyra sinin, kisaran lebih dari 10 tahun. Kisaran lebih daripada 10 tahun. Okay. Saya mau ingatkan sebentar ya, kita ini baru belajar hadis pembuka. Nanti hadis selanjutnya itu penjelasannya. Yang tadi misalnya antum lihat postur tubuhnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Nanti diterangkan di hadis selanjutnya. Bagaimana cirinya kalau berjalan ya dengan postur itu. Bagaimana cirinya saat beraktivitas. Kita jadi baru pembuka ini. Nah nanti kita sebut di sini, disampaikan Nabi SAW memberikan maslahat kehidupan di Makkah lebih dari 10 tahun. Apa yang dilakukan selama di Makkah itu?